Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang cara perawatan burung kenari bagi orang yang sibuk bekerja dan orang yang sibuk sekolah. Karena tentunya bagi orang yang sibuk bekerja itu harus tahu strateginya dalam perawatan burung kenari ini sahabat. Karena burung kenari ini tidak boleh dirawat secara asal-asalan ya. Karena jika dirawat dengan asal-asalan, burung kenari ini termasuk burung yang mudah sekali terkena penyakit sahabat. Seperti kenari bubulan, jamuran, kenari suaranya serak, bahkan ada juga yang kenari mengalami macet bunyi sampai tidak bunyi kembali sahabat. Kemudian bagaimana sih cara kita merawat kenari sementara kita sibuk bekerja sahabat? Jadi kita harus tahu dulu ya bahwa di setiap tempat pekerjaan itu ada yang namanya sistem shift pagi, shift siang, shift malam, dan juga non-shift sahabat. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merawat kenari bagi orang yang sibuk bekerja di 4 shift ini sahabat. Karena saya juga seorang pekerja ya sahabat. Tentunya saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya sendiri karena saya seorang pekerja, bagaimana cara merawat kenari agar tetap gacor, ngedur, sehat, dan tetap menghasilkan jika kenari itu diternak sahabat. Oke sahabat, kita langsung saja ke perawatannya. Oke sahabat, kita mulai saja dari shift pagi atau non-shift. Bagaimana sih cara perawatannya? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita wajib bangun pagi lebih awal. Karena kita bisa memanfaatkan waktu pagi untuk merawat kenari. Dan supaya kita tidak terburu-buru berangkat bekerja sahabat. Jadi kita rawat kenari di pagi hari mulai dari membersihkan sangkar, terutama alas sangkar tempat kotoran kenari. Karena kotoran kenari ini jika tidak sering dibersihkan akan menjadi salah satu penyebab penyakit kenari yang akan datang sahabat. Seperti kaki kenari bubulan, suara kenari jadi serak, dan penyakit kenari yang lainnya. Walaupun tidak mesti setiap hari, dan saya tahu kadang saya juga kalau posisi alas sangkar masih terlihat bersih, paling 2 hari sekali. Intinya harus dalam kondisi sangkar yang bersih sahabat. Nah, itu yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua, bersihkanlah cepuk air minumnya dan tentu ganti airnya dengan yang baru. Jangan yang kemarin masih kita gunakan sahabat. Dan untuk pakannya sendiri itu juga harus kita cek dan kita bersihkan. Terutama cangkang bijiannya bekas pakan kenari dengan cara ditiup sahabat. Nah, bila perlu ganti atau cukup tambahkan pakan yang baru. Jika tidak seperti itu atau cangkang bijiannya masih dalam cepuk, kenari bakal kesulitan memakan bijian yang masih utuh yang ada di dasar cepuknya sahabat. Itu yang terkadang lolos dari perhatian kita. Pakan itu terlihat masih penuh padahal itu hanya cangkangnya. Maka dari itu kita harus membantu membersihkan cangkang bijiannya dengan cara meniupnya sahabat. Agar kenari lebih mudah memakan bijian yang masih utuh di dasar cepuk. Dan untuk pakan bijiannya usahakan komposisinya yang lengkap, yang di dalamnya ada kenari seed, niger seed, biji sawi, millet putih, dan millet merah sahabat. Karena jika kita memberikan pakan bijian yang lengkap, kebutuhan nutrisi kenari bisa terpenuhi tentunya. Untuk merek pakannya sendiri bebas ya, pakai merek apa saja. Intinya yang di dalamnya itu komposisinya komplit. Nah, untuk pakan tambahan atau extra pudingnya, saya sarankan menggunakan sayuran yang rendah mengandung air.
Karena jika diberikan sayuran yang mengandung banyak air, itu akan membuat kotoran kenari encer dan mencret dan bisa membahayakan kesehatan kenari, sahabat. Terus sayuran apa yang cocok diberikan untuk kenari ketika kita sibuk bekerja? Yaitu contohnya sesim atau sawi hijau yang batangnya kecil ya sahabat, karena sesim atau sawi hijau ini ada dua jenisnya sahabat. Pilihlah yang batangnya itu kecil. Dan bisa juga kita berikan sawi sendok atau pakcoy. Nah, gimana kalau sawi putih sahabat? Saya kurang menyarankan ya, karena sawi putih itu banyak sekali mengandung air. Sawi putih itu saya berikan cuma untuk menurunkan kenari yang overbirahi saja sahabat. Selain IF sayuran tadi, sahabat harus memberikan juga tulang sotong sebagai asupan kalsium untuk kenari. Kalau tulang sotong ini berikan atau sediakan saja setiap hari di sangkar kenari. Untuk ekstra puding yang lainnya seperti telur-teluran, telur puyuh, apalagi telur ayam ya, lebih baik jangan diberikan. Karena bagi orang yang sibuk bekerja, tentunya penjemuran kenari sedikit waktu ya, jadi tidak seimbang kalau diberikan telur puyuh ataupun telur ayam. Kecuali burung kenari itu untuk diternak. Nah, mau gak mau ya harus dikasih telur puyuh ya sahabat. Nah, itu untuk kebersihan sangkar dan juga pakan kenari sahabat. Kita lanjut untuk cara memandikan kenari. Bagaimana memandikan kenari bagi orang yang sibuk kerja di shift pagi? Jadi pemandian itu jangan dilakukan di pagi hari sahabat. Tentunya itu akan memakan waktu sehingga kita akan terburu-buru untuk berangkat kerja. Jadi tidak usah dimandikan di pagi hari, tapi sahabat bisa lakukan memandikan kenari di sore hari sepulang kita bekerja. Jika ada lembur kerja nggak sempat memandikan di sore hari, sahabat bisa lakukan di malam hari sebelum jam 8 malam. Kita bisa melakukan penyemprotan lebih tipis, jangan terlalu basah sahabat. Nah, untuk cara memandikan kenari jangan atau tidak perlu setiap hari ya. Cukup 2-3 kali saja dalam seminggu, atau sahabat bisa siapkan saja cepuk mandi kenari di sangkarnya agar kenari bisa mandi sendiri sahabat. Nah, bagaimana dengan penjemurannya? Saya sarankan disimpan saja di atas teras sahabat, yang sekiranya kalau hujan gak kehujanan tapi terkena sinar matahari walaupun hanya sebentar. Nah, itu kita yang sibuk bekerja di shift pagi sahabat. Kemudian bagaimana untuk shift siang? Sebetulnya sama saja. Di pagi hari itu tetap perawatannya sama seperti shift pagi tersebut sahabat. Perbedaannya hanya di sore harinya saja yang kita tidak bisa karena masih di tempat kerja. Kemudian kapan waktu yang tepat merawat kenari? Yaitu pagi hari dan siang hari sebelum kita berangkat kerja sahabat. Nah, biasanya untuk shift siang ini ada yang berangkat jam 1, ada yang juga yang berangkat jam 2 siang ya. Nah, kita bisa merawatnya di jam 11 atau jam 12 siangnya sahabat. Jadi biasanya kita merawat kenari pagi dan sore, karena kita bekerja shift siang, jadi rawatannya diganti jadi pagi dan siang sahabat. Intinya seperti itu. Kemudian ketika kita mau berangkat bekerja, di sini ada perbedaan ya, yaitu kenari harus kita masukkan ke dalam ruangan lagi. Karena di shift siang ini tentunya kita pulang kerja hampir tengah malam. Jika kenari masih di luar, maka kenari akan terkena angin malam cukup lama ya sahabat ya. Maksud saya cukup lama ya di luar, dari jam 6 sampai jam 11 malam. Itu tidak bagus untuk kesehatan kenari. Jadi shift siang ini si kenari sahabat, untuk memandikan kenari dan menjemur kenari di waktu kita kerja shift siang ini sebenarnya justru lebih mudah ya, karena pagi sampai siang kita berada di rumah. Intinya kita bisa memandikan dan menjemur kenari dengan rawatan biasa. Kemudian lanjut untuk kita yang kerja shift malam. Bagaimana sih cara perawatannya? Nah, di shift malam ini juga menurut saya sih
juga mudah ya, karena di pagi sampai sore hari kita berada di rumah, walaupun waktu pagi itu kita harus tidur untuk beristirahat. Jadi lakukanlah perawatan untuk kenari di pagi hari sebelum kita tidur ya sahabat. Kemudian kita rawat juga di sore harinya, seperti membersihkan sangkar, mengganti air minum dan pakannya. Jadi begitu ya sahabat, untuk di malam hari sebelum berangkat kerja, si kenari itu kita kerodong terlebih dahulu agar kenari bisa tidur dan beristirahat dengan tenang tanpa gangguan gigitan nyamuk dan yang lainnya. Tinggal deh kita berangkat kerja dengan santai. Oke sahabat, mungkin itu ya pembahasan kali ini dari perawatan burung kenari bagi orang yang sibuk bekerja ataupun sibuk sekolah. Pada intinya di semua shift pagi, siang maupun malam dan juga non shift itu ada waktu kita di pagi hari, karena pagi hari itu bagus untuk merawat kenari sahabat. Jangan ada alasan tidak bisa merawat kenari karena sibuk bekerja sahabat. Mungkin itu pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh berkomentar ya kalau ingin menambahkan ataupun sedikit berbeda dari pembahasan saya. Boleh berkomentar di kolom komentar, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.